Tambora menyapa dunia. Itu menjadi titik tolak kebangkitan pariwisata Sumbawa. Terlebih saat peringatan 2 abad letusan gunung ini, Presiden Jokowi meresmikan langsung Tambora menjadi kawasan Taman Nasional. Fanimu berkesempatan melakukan napak tilas gunung api yang sempat menggetarkan dunia. Kali ini Fani tidak sendiri, ia menjelajah bersama sang fotografer petualang Don Hasman. Dengan banyak pengalaman pendakian di berbagai belahan dunia, Don Hasman berbagi cerita menarik di balik letusan Tambora. Pemirsa, inilah liputan perjalanan mereka selengkapnya. Inilah Tambora, gunung api yang berada di Nusa Tenggara Barat. Di balik keindahan pemandangan yang saya nikmati ini, letusan terdahsyat terjadi 2 abad silam. Tambora melontarkan abu dan debu vulkanik hingga menyeberang pulau ribuan kilometer. Dengan kekuatan letusan berskala 7, erupsi menelan 100.000 korban jiwa. Tujuan saya di lokasi bersejarah ini adalah napak tilas. Namun saya tidak sendiri. Bersama seorang kawan lama, kami akan mendaki Gunung Tambora. Datang ke sini. Halo. Oh, di sini. Om Don Hasman, apa kabar? Don Hasman, fotografer, penjelajah alam, sekaligus pendaki lebih dari 50 gunung api di Indonesia dan dunia. Catatan perjalanan yang dibuatnya selama 10 tahun dalam 8 kali pendakian Gunung Tambora pun tertuang dalam buku ini. Don bukanlah satu-satunya yang gemar mendaki gunung berkaldera ini. Ia akan membawa sejumlah rekannya yang sudah naik turun Tambora berkali-kali. Saya merasa beruntung akan menjelajah bersama para pendaki berpengalaman ini. Masih Fanimu? Masih, lama nggak jumpa kita ya, lama nggak traveling bareng. Om udah lama nungguin? Ya enggak sih, nungguin hujan juga. Nungguin hujan, Ya iya. gerimis begini, ini juga Bung Wakibur ini. Oh iya. Ini perkenalkan. Halo. Ini Bung Wakibur, Fani. Orang yang 8 kali masuk kaldera. Wow, Nah, luar ini biasa. Halo, Ismi, Fani. itu dari Sumedang, itu Kli, itu Sumoro Hadi, dan itu dokumentator kami. Ya, Ray. Wah, berempat ya? Berlima. Gimana nih Om, kita kan planning rencana mau menaiki Gunung Tambora sekarang, tapi karena hujan, gimana ya tetap Tapi naik mau nggak ya? mau mesti jalan kan. Ini perbekalan semua sudah lengkap ya? Sudah lengkap teman-teman? Oke, kita langsung aja ke sana ya. Untuk kira-kira 3-4 hari ini. Oke, siap. Makasih banyak. Aduh. Ya, mudah-mudahan kita selamat, apa yang kita mau tuju itu kesampaian, Pak. Amin. Oke. Iya, kita kumandangkan yang kita akan capai. Iya, Pak Rijon. Tosnya apa nih, Ya, Om? haha. Tambora menyapa dunia. Oh. Hey! Mari. Oke. Kalau bisa berdiri ya, Kli ya. Yang ini. Dari 7 jalur pendakian yang lazim digunakan untuk menggapai pucuk Tambora, 5 diantaranya menjadi rute favorit, yakni rute barat melalui Desa Pancasila, rute utara dari Desa Kawindatoi, jalur Piong di sisi timur, serta jalur Doropeti. Tapi berarti ini jalannya memang sudah dibuka ya? Iya. Pak ya? Kami memilih memulai perjalanan dari Doroncanga yang berada di selatan Gunung Tambora. Dari titik ini, kami akan menuju ke pos 3, pos terakhir sebelum pendakian ke puncak Tambora. Dengan kendaraan, waktu tempuh diperkirakan sekitar 4 jam perjalanan. Saat kami melintasi padang savana,
Sisa kejayaan kuda Sumbawa pada zaman Hindia Belanda masih dapat ditemui. Akhirnya, saya bisa menatap langsung ikon yang menjadi salah satu sumber penghasilan penduduk Sumbawa. Pak Talo, Om Don, ini pemandangan yang memang cukup sering dijumpai ya untuk melewati jalur savana ini? Iya. Dan ini kita lihat kuda-kuda liar itu rasanya hidup damai sekali dengan alam lingkungannya, karena di sinilah mereka bisa hidup bebas dan bisa mencari merumput itu dengan nyaman. Serba cukup di Iya, sini. sekitar 25 ekor ya, Om Ekor ya? yang ini mah kelompok kecil ini. Ini kuda yang sama untuk Pak Cojaro ya, Bisa, Bapak? bisa. Iya, ya, betul. Tapi di sini dijadikan mahar juga tidak seperti di Sumba? Nah, kayaknya enggak. Sini memang khusus untuk diternak, dibesarkan gitu. Kalau sudah itu ada sebagian nanti yang terpilih itu yang turunan rasnya baik itu sebagai kuda pacu. Jadi ini yang namanya kuda liar, Iya. Sumbawa. Iya. Susu kuda liar dari mereka juga ya? Iya, betul. Kapan-kapan harus coba nih, Om. Asik juga tuh. Boleh coba. Dengan berkendara, bukan berarti tak ada rintangan selama perjalanan. Kami melalui jalur dengan kondisi tanah yang basah akibat hujan. Hal ini membuat kami harus ekstra hati-hati melewatinya. Jika tidak, kami akan terjebak seandainya mesin mobil rusak. Waduh. Ini kenapa nih Pak? Pasur mobilnya? Ini baut anunya, pemegang pemegang kampas anunya, cakramnya. Cakramnya. Kerasa ya pada saat tadi Lepas, iya. nyetir? Ada bunyi-bunyi tadi. Oke, ini dibongkar dulu nih berarti. Kita lepas, kemudian belajar pas ini. Tapi nyantai, Pak Ji. Satu setengah jam kemudian, kami berhasil tiba di pos 2. Di ketinggian ini, saya dapat melihat perbedaan vegetasi dari titik awal keberangkatan. Kami memutuskan untuk beristirahat sejenak untuk menikmati pemandangan padang rumput yang dipenuhi tumbuhan jenis perdu. Sang pengemudi Talo bercerita pada saya mengenai pengalamannya naik turun puncak Tambora dengan menggunakan mobil tipe 4-wheel drive. Meski sudah lebih dari 4 tahun jalur off-road dibuka, Talo mengakui minat pengunjung masih rendah untuk memilih rute ini. Bapak sudah menjadi driver untuk rute Doro Canga ini, off-road sudah berapa lama Pak? Sudah dari tahun 2011. 4 tahun ya Pak ya? Nah, setiap bulan ini selalu banyak nggak sih Pak peminatnya untuk rute ini? Nah, itu ketergantungan dari tamu, Mbak. Tamunya kadang 2 bulan sekali, kadang sebulan sekali gitu. Ia mengakui tarif sewa mobil cukup mahal, 4 juta rupiah untuk sekali perjalanan. Hal ini menjadi pertimbangan para pendaki yang ingin melewati jalur Doro Canga. Padahal jalur ini menyuguhkan pemandangan yang berbeda. Tanpa pendaki harus mengeluarkan energi ekstra sebelum benar-benar menuju puncak Tambora. Setiap tamunya itu misalnya 1 kali trip kayak saya gitu, biasanya sekitar berapa orang? Biasanya mereka datang tuh 6 orang sama barang-barangnya gitu. Paling banyak berapa orang? Paling banyak 8 orang. Yang paling banyak dari mana tuh asalnya? Umumnya dari Jawa, Bandung, sama Jogja. Nah, tadi kan saya lihat mobil satunya lagi, dia kan ada sedikit bermasalah dengan bannya. Nah, Bapak pernah nggak mengalami pengalaman buruk seperti itu? Pernah Mbak. Soalnya kita di medan yang
betul-betul ekstrim gitu. Yang paling ekstrim di pos Nah, berapa mulai sampai berapa? dari pos 2 ini ke atas, nah udah mulai ekstrim. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Idealnya, perjalanan menuju pos terakhir akan menghabiskan waktu sekitar 2 jam jika lancar tanpa hambatan apapun. Namun, kami melalui medan ekstrim yang sempat kami bicarakan sebelumnya. Mobil yang kami tumpangi terpaksa harus berhenti akibat gangguan pada mesin. Jan, oh Jan, buka kap tuh. Buka kap. Berhasilkah pendakian mereka menuju puncak Tambora? Sesaat lagi di 360. Sini turun. Tadi itu tanah. Itu di belakangnya jaketnya ini. Tanah dari ban cari ke belakang sini. Oke, itu sini. Ini bontok bukannya namanya orang lagi kontak ini. Kenapa Pak? Tenaganya agak mundur gitu loh. Tak rubah delkos dikit. Oke, tapi solusinya gimana tadi? Tadi kurang tenaganya tiba-tiba kurang, terus sekarang tak coba. Di setel lagi tadi ya? Iya, sudah tak setel lagi. Terasa ya Pak pada saat Iya, nyetir ya? terasa waktu kita injak gas. Oke Pak, bismillah. Oke, silakan, Mbak. Jalan yuk. Yuk. Setelah berjam-jam lamanya memperbaiki mesin mobil yang bermasalah, akhirnya kami melanjutkan perjalanan menuju pos terakhir. Perkiraan kami meleset dan memutuskan bermalam di sini untuk melanjutkan pendakian esok hari. Keletihan kami terbayar dengan keindahan dan kesejukan alam di lereng Gunung Tambora. Sang fotografer penjelajah alam, Don Hasman, mencermati betapa potensialnya alam Tambora menjadi destinasi wisatawan lokal maupun internasional. Bukan hanya mereka, para pendaki gunung. Menurut Om sendiri nih porternya sudah cukup maju seperti wisata gunung lainnya atau bagaimana? Porter di sini masih lumayan mereka baik, masih alami, masih seperti orang pedesaan lainnya. Akan tetapi perlu dibina keterampilan atau hal-hal yang berkaitan dengan mengangkut, membantu itu perlu ditingkatkan. Wisata gunung di Indonesia selain di Tambora yang kita bisa menaiki off-road untuk pada satu titik tertentu lalu dilanjutkan dengan mendaki itu di mana selain di Tambora? Cuman ada mungkin di Tengger itu. Kalau yang lain itu Tengger Jawa Timur itu Gunung Bromo, Ya. itu memang bisa. Tetapi itu tidak, tingkat kesulitannya itu boleh dibilang kalau orang jalan kaki itu cuma satu, jalan terus. Tapi kalau di sini sampaikan merayap-merayap mungkin perlu bantuan. Itu harus orang yang punya keterampilan khusus yang mampu. Jadi tidak akan bisa mampu pengemudi sembarangan. Ya. Jadi baru 2 gunung ya Om ya? Setahu saya ada yang di sekitar Ijen, tapi masih jauh 3 km sebelumnya bibir kawahnya Gunung Ijen, dan itu memang mendakinya agak ekstrim. Jadi di sini sangat istimewa bagi mereka yang tidak kuat tenaganya gitu atau mau menghemat waktu.
satu-satunya lewat Durocanga. Kami pun memulai pendakian dengan berjalan kaki dari pos 3 menuju puncak Tambora. Perjalanan ini dapat ditempuh dalam waktu 1 hingga 2 jam. Inilah pemandangan yang tersuguhkan jika melewati jalur Doroncanga. Sejauh mata memandang, terhampar luas padang savana hingga ke lereng Gunung Tambora. Saya berjalan bersama para porter yang membantu membawa barang-barang kebutuhan pendakian. Yamin, satu di antara 4 porter lokal yang biasa mendaki Gunung Tambora, mengakui masih jarang wisatawan yang mengunjungi tempat kelahirannya ini. Sehari-hari kalau selalu ada tamu atau gimana nih Bapak? Nggak tiap hari juga tamunya. Tamunya kadang-kadang dalam setahun ada 3 kali tamu datang di Cukup sini. sedikit dong Pak berarti? Iya, kadang-kadang Nah, ada 3 kali. kalau nggak lagi kerja jadi porter, angkut-angkut barang, Bapak apa pekerjaannya? Di kampung. Di kampung kerjanya tiap hari petani aja. Jadi petani. Jadi ini side job gitu ya? Oh iya, Pekerjaan sambilan Bapak? sambilan aja. Ada tamu-tamu yang bawel, yang rewel? Oh, kalau pengalaman paling ini, bawa tamunya biasanya bule aja. Bule kita biasanya kan nggak bisa bahasa Inggris tuh. Ribetnya di situ aja. Kalau ya susah ngomongnya. Tapi akhirnya biar jadi ngerti gimana dong? Pakai bahasa isyarat? Oh, pakai bahasa isyarat. Kalau suruh bikin masak mie bikin kopi itu dipakai bahasa isyarat, disuruh bikin kopi itu aja. Bapak tadi saya lihat manggul yang mana nih? Mikul yang mana? Yang ini. Yang kayu. Yang kayu. Nah, itu diperkirakan berapa kilo tuh Pak? Ini perkiraan tasnya kurang lebih 20 kilo ya. 20 kilo paling berat berapa kilo? Paling berat 30. 30. Ya, ini Bisa kuat jalan tuh 30 kilo. Alhamdulillah bisa. Para porter di Tambora umumnya memasang tarif mulai dari Rp200.000 per harinya. Dua jam lebih kami berjalan, puncak Tambora masih jauh dari pandangan. Di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut, kami memutuskan untuk istirahat sejenak. Begini loh. Di usianya yang akan menginjak ke 75 tahun, Don Hasman menceritakan pengalaman mendaki Tambora sejak tahun 2009. Ini kan Om Don sebagai penjelajah alam, 9 kali mendaki Tambora, betul? Betul. Betul. Nah, apa sih yang membedakan pendakian-pendakian Om sebelumnya dengan yang terakhir sekarang ini? Kalau kita berbicara Tambora, Tambora adalah kalderanya yang istimewa. Nah, itu memang ada yang mendekati kaldera Tambora, yaitu di Tengger, Gunung Bromo itu juga besar itu. Tetapi dia tidak tercatat dalam peradaban manusia. Mungkin letusannya itu terjadi kira-kira puluhan ribu tahun yang lalu atau beberapa ratus ribu tahun yang lalu ya, dan itu tidak terekam. Kalau Tambora itu tercatat oleh berbagai pihak di berbagai belahan dunia. Om sendiri memaknai setiap perjalanan dari setiap penjelajah Om dalam di alam seperti apa? 53 tahun saya melakukan kegiatan di alam sejak tahun 61. Kalau saya memaknainya, apa yang saya lakukan itu harus membawa nilai manfaat. Tujuannya itu agar bisa menyebarluaskan apa yang saya lihat, apa yang saya saksikan, apa yang saya rasakan, agar bisa dirasakan oleh masyarakat lebih luas lagi. Menurut Om Don Hasman, apa yang sudah diberikan Tambora kepada masyarakatnya yang tinggal di area ini, begitu pula dengan masyarakatnya yang sudah memberikan sesuatu kepada Tambora? Bagi setiap wisatawan yang datang, ini kan tujuannya ini ekowisata kan. Kalau ekowisata itu harus mau tidak mau peran masyarakat setempat itu harus berperan, harus dilibatkan. Peran para pembawa beban dan juga pemandu wisatawan itu. Tanpa mereka itu saya rasa mungkin lebih dari 50% itu para pendaki gunung atau mereka yang ingin melihat Tambora, kaldera Tambora itu
itu mungkin tidak akan sanggup. Jadi peran mereka sangat penting. Saat kami hendak melanjutkan perjalanan, beberapa pendaki turun dari puncak dan berkunjung ke kemah. Fani, duduk Mbak sini. Teman-teman mendaki Tambora ini dalam rangka 200 tahun Tambora juga? Iya, salah satunya. Nah, Mbak Indah kesannya gimana? Apa yang membedakan dari gunung-gunung lainnya di Indonesia? Jadi menurut saya Tambora ini luar biasa, kalderanya yang sangat luas, kemudian pagar jurang tebingnya luar biasa, di bawah masih ada tebingnya. Kalau di Tambora ini nilai 1 sampai 10 Berapa? 9,5 lah. Pendakian kali pertama Tambora juga dirasa sangat berkesan bagi Aris, pendaki asal Bekasi. Kalau Bang Arya sendiri seperti apa pendakian pertama kali ini? Setelah dapat kabar ada hardtop ya, saya coba dan memuaskan sekali. Itu, dan ini bisa kita bilang sebagai sarana wisata ya, wisata yang sebetulnya bisa ditempuh balik hari, singkat banget gitu loh. Hanya dan, 1 hari, 2 dan yang hari didapat luar biasa, yang didapat luar biasa. Iya, luar ya. biasa. Dari mulai kita masuk itu sabana, kemudian sedikit melintas hutan, kemudian sampai di pos 3 kita buka tenda. Paginya kita bisa pemanasan ke puncak, bisa olahraga ke puncak, ya. Kita olahraga ke puncak, kita turun lagi ya kan. Jadi benar-benar ini sebetulnya kalau bisa dikelola dengan baik ini, wisata ini sangat menjanjikan potensial, ya, potensial ya. itu. Mau turun sekarang bareng-bareng? Boleh. Makasih banyak ya. Thank you banget. Mbak Fani ya. Sukses selalu. Sukses selalu. Hati-hati di Iya. Hari sudah semakin sore. Kami harus melanjutkan perjalanan menuju puncak Tambora sebelum kaldera terhalang oleh awan. Ade, ayo. Dikit lagi. Sedikit lagi. Dikit. Kalau bisa bareng aja deh. Yuk, ayo. Sedikit lagi. Detik-detik menuju puncak Tambora. Terus, terus. Wow. Super Indonesia. Jangan terlalu pinggir. Jangan terlalu pinggir. Inilah sisa bukti kedahsyatan Tambora 2 abad silam. Kaldera seluas 7 km dengan kedalaman 1000 meter yang dihuni oleh Doro Api Toi, gunung api baru yang menjadi denyut nadi Tambora. Itu puncaknya yang sana itu. Puncak yang tertinggi. Ya. 2851 meter. Wow. Makasih Om Don udah diajak ke sini. Sukses, sukses. Thank you banget. Tepat 2 abad meletusnya Gunung Tambora, ribuan orang berkumpul di lapangan Doroncanga, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Bune Abah, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya juga meresmikan Gunung Tambora sebagai Taman Nasional Gunung Tambora. Lembaran baru pun dimulai. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mendeklarasikan hutan Tambora menjadi taman nasional. Asa Tambora adalah impian baru bagi warga Sumbawa. Harapannya, Tambora menjadi titik tolak kebangkitan pariwisata Sumbawa. Alhamdulillah. Tambora, kita datang. Dan kini, dunia pun sedang menyapa Tambora. Usai sudah 3.60, kami akan hadir kembali pekan depan di jam yang sama. Saya Najwa Shihab. Terima kasih. Sampai jumpa.